memang Bahlil bersalah. Kenapa? Ya karena ada korban. Nah itu tidak boleh dianggap bahwa kan presiden tahu bakal ada korban. Ya nggak mungkin presiden tahu bahwa kebijakan Bali itu akan ada korban. Yang tahu harusnya Bahlil atau Golkar paling tidak. Tapi kita mau lihat soal-soal ini di dalam relasi politik yang lebih panjang, yang lebih jauh itu. Apakah memang mulai terjadi semacam ya upaya untuk tarik-tarikan politik antara Golkar dan Gerindra? Apakah kekuatan Golkar untuk membackup menterinya itu Bahlil yang sangat mungkin akan di reshuffle itu mampu dijadikan argumen bagi Pak Prabowo untuk tidak mereshuffle kabinetnya atau paling nggak tidak memberhentikan Bahlil? Saya kira itu nggak akan terjadi karena Bahlil sudah jadi semacam common enemy di dalam urusan politik dengan banyak kasus yang dilakukan. Jadi saya kira itu pertaruhan, ya sebut aja pertaruhan legitimasi, apakah rakyat percaya pada Prabowo dan atau rakyat menganggap bahwa Prabowo tidak berani untuk memecat Bahlil, padahal tuntutan publik itu sangat jauh untuk memecat Bahlil. Nah, kalau soal ini ya, soal kapasitas ini kan saya kira memang publik ini kan sejak awal bukan hanya menyoal Bahlil ini karena sekedar soal LPG, tapi bahkan ini banyak yang mempertanyakan kapasitas Bahlil ditempatkan di pos yang sangat strategis sebagai Menteri SDM. Bahkan sebenarnya termasuk Pak Prabowo kan kendati menyampaikan secara halus juga menyiratkan hal itu. Memang kita harus agak fair bahwa Bahlil itu disorot bukan sekedar dalam kasus ini, dalam kasus kekacauan distribusi LPG ini, tetapi dari awal bahkan banyak hal yang kemudian orang persepsikan bahwa Bahlil memang tidak mampu. Bahlil memang bahkan tidak mampu untuk menjadi ketua umum Golkar kecuali memang di backup habis-habisan oleh Gibran dan Jokowi. Bahlil memang tidak mampu untuk menulis disertasi kecuali melakukan sesuatu yang tidak etis dalam proses persidangan atau dalam proses penulisan disertasi. Jadi Bahlil itu sudah mengalami berbagai macam aktivitas publik yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan kan. Jadi psikologi begitu supaya agak fair, bukan sekedar pada kasus ini. Jadi publik sudah punya persepsi bahwa Bahlil adalah sosok yang tidak punya kapasitas secara apa? Ya secara intelektual juga secara manajerial kan. Bahkan Pak Prabowo pernah sedikit bersatira tentang ilmu dari Bahlil atau kampus dari Bahlil sebetulnya, atau apapun yang menyangkut kapasitas akademis dari Bahlil ketika dia mengalami atau membuat kontroversi